Yakhrujul mahdi fi akhir ummati inda ikhtilafi minan nas wa zalazil. Imam Mahdi akan muncul di akhir umatku ketika banyak terjadi perselisihan, perang, dan banyak terjadi bencana alam. Indikatornya itu. Ada indikator lain, Imam Mahdi ini akan muncul setelah matinya penguasa Hijaz, Raja Hijaz. Hijaz itu tempat yang terbentang dari Mekah ke Madinah. Artinya, Imam Mahdi akan muncul ketika Raja Saudi Arabia meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Proses kebangkitan Islam itu kan dimulai dengan munculnya Imam Mahdi, dengan dibaiatnya Imam Mahdi. Bayangkan, sejak Imam Mahdi dibaiat sampai Islam tegak, tidak pernah ada peperangan yang berhenti. Berapa tahun itu rencana? Nah, kalau disebut berapa tahun, wallahu a'lam bishawab ya. Nggak tahu ya. Cuma perangnya banyak. Perangnya banyak. Yang pertama, ketika Imam Mahdi dibaiat, itu sedang terjadi perang dunia. Berarti akan ada perang dunia dong. Akan ada lagi dong. Maksudnya perang ini sedang ada sebuah peperangan sedang berlangsung. Ya, Rasulullah menyebutkannya Ahzab kalau tidak salah ya. Nah, orang-orang menyebutnya Armageddon. Kenapa disebut Armageddon? Karena pada perang itu teknologi masih ada. Sehingga orang perang menggunakan nuklir masih memungkinkan. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian di sisi lain ada terjadi deislamisasi. Ya, terjadinya penghinaan dan pelecehan pada Islam, agama Islam diinjak-injak, Allah dihujat, Nabi dinistakan. Kemudian juga umat Islam nyawanya dianggap murah. Nah, itu kerusakan yang sangat besar. Nah, kata Rasulullah SAW, justru munculnya Imam Mahdi di masa seperti itu. Yakhrujul mahdi fi akhiri ummati inda ikhtilafi minan nas wa zalazil. Imam Mahdi akan muncul di akhir umatku ketika banyak terjadi perselisihan, perang, dan banyak terjadi bencana alam. Indikatornya itu. Nah, ada indikator lain, Imam Mahdi ini akan muncul setelah matinya penguasa Hijaz, Raja Hijaz. Hijaz itu tempat yang terbentang dari Mekah ke Madinah. Artinya, Imam Mahdi akan muncul ketika Raja Saudi Arabia meninggal. Dan hari ini Raja Saudi tinggal satu, Raja Salman. Yang dimaksud Raja Salman apa MBS-nya nih? MBS itu generasi kedua. Yang disebut raja ini adalah generasi pertama. Semuanya anak Ibnu Saud, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Kayak gini bukan hanya di dunia luar ya, bukan di Muslim sendiri ada juga perebutan tahta. Dan lebih ekstrim. Lebih ekstrim ya? Lebih ekstrim. Dalam arti lebih kejam. Yang sampai ada satu wartawan yang dicairkan gitu kan. Aduh, ngeri banget. Ini menarik ya, sampai Ukraina, kemudian tadi ada mungkin kisi-kisi yang bisa akan terjadi di masa yang akan datang bahwa akan ada kerjasama umat Muslim dengan Romawi. Umat Muslim disebut dari mana? Nggak disebut saja. Pokoknya umat Muslim. Umum ya. Akan kerjasama dengan Romawi dan menang. Dan pada saat menang, nanti akan ada yang kemudian berdiri dengan mengangkat salib. Itu belum kejadian berarti? Ya, sekarang informasinya belum ada. Belum ada kan? Belum terjadi. Jadi kerjasama antara umat Muslim dengan Romawinya juga belum terjadi ya? Sepertinya belum. Nanti kalau terjadi udah pasti ibaratnya, oh iya saya kayak pernah denger nih. Nah, makanya ya, jadi teman-teman semua, informasi yang kita dapat sini semua dasarnya langsung dari Quran dan hadis ya teman-teman semuanya. Kalau yang belum, kadang-kadang gini, waktu di zaman ibaratnya kayak di abad 18-an saat terus kemudian bumi itu terjadinya Big Bang Theory gitu. Orang-orang bilangnya kan pasti halu loh gitu. Karena ilmunya belum sampai. Orang udah bilang 1400 tahun yang lalu kan. Betul. Ketika di abad 19 bahwa ada Big Bang Theory, orang baru ngeh bahwa itu di Quran udah bicara 1400 tahun yang lalu gitu. Kalau sekarang mungkin ketika belum kejadian, orang akan banyak yang menyangka sesuatu itu. Ngayal gitu kan. Ya kan gitu. Jadi ibaratnya nggak apa-apa. Siapa tahu ketika terjadi itu tayangan kita masih ada, Sat.
biar mereka lihat lagi dan kemudian paham. Seperti Amin. yang sedang terjadi juga di Palestina kan banyak yang sudah katanya melihat kejadian sebelumnya, kemudian terjadi sekarang gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang saya rasa kayaknya memang perlu kita ketahui. Dan tinggal kita mempelajari kira-kira dari apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan hadis ini mendekati ke yang mana. Jadi ibaratnya polanya akan sama saja. Akan sama. Nah, sekarang saya balik lagi ke pertanyaan di awal, Ustaz. Sebenarnya siapa, Ustaz, yang ngedesain ini semua, Ustaz? Jadi ibaratnya kalau dari cerita Ustaz berarti kan sebenarnya baru berawal sejak runtuhnya Daulah Islamiyah kan berarti. Iya, Kan? iya. Semua di grand design segala macam ini. Sebetulnya bukan baru dimulai di situ. Untuk realisasinya ya. Oh, jadi rencana udah jauh hari. Desainnya udah jauh hari. Oh. Desainnya udah ada. Tapi konteks semacam ini mungkin agak sulit untuk memahami, untuk memahamkannya karena bagi mereka yang jarang intens dengan Quran, hadis, sejarah, mungkin akan alergi dengan penjelasan ini. Tapi fenomena alergisitas ini ada sejak zaman sahabat. Oh gitu. Percaya tidak? Dan mungkin sekarang tidak populer ya, karena memang jarang orang yang bisa membuktikan fakta ini dengan pendekatan dalil yang lebih qat'i. Begini, Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.364 hadis. Padahal hidup hanya 3 tahun di masa akhir Rasulullah SAW. Ada yang bilang 5 tahun. Tapi beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah menariknya, ketika Abu Hurairah radhiyallahu an akan meninggal dunia, itu beliau menyampaikan, demi Allah, aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. Ya, aku mendapatkan 2 bejana ilmu dari Rasulullah SAW. 1 bejana ilmu demi Allah sudah aku sampaikan sepanjang hidupku kepada kalian. Namun ada 1 bejana ilmu yang belum pernah aku sampaikan kepada kalian. Sampai hari ini aku sembunyikan. Karena aku takut jika ilmu ini aku sampaikan, bejana ilmu ini aku berikan pada kalian, maka leherku inilah jaminan taruhannya. Maksudnya bahwa bejana ilmu itu, hadis Rasulullah ini kalau aku sampaikan, orang nggak akan percaya. Bahkan mungkin saya dituduh gila, atau mereka akan menghukum saya dengan memenggal leher saya. Atau dianggap yang sebelum itu palsu semua. Disebut palsu semua, cocok logi semua. Abu Hurairah mengatakan demikian. Nah saya kaget, emang apa yang disembunyikan Abu Hurairah? Penasaran, Ustaz. Apa, Ustaz? Emang apa? Nah ternyata ada ulama, hal ini ternyata diungkapkan oleh seorang ulama abad kedua Hijriah, berasal dari bumi Syam, Palestina. Dan faktanya, manuskripnya ada di Museum Nasional Turki. Bahwa ternyata fakta-fakta Perang Dunia Ketiga sudah disebutkan Rasulullah SAW. Dalam hadisnya, yang sama Abu Hurairah disembunyikan. Sampai akhir hayatnya, menjelang wafat, baru disebutkan. Karena Abu Hurairah takut, para sahabat nggak akan paham. Emang apa yang Abu Hurairah sembunyikan? Rasulullah dalam hadis-hadis itu menyebutkan arus, alhir, Amerika. Arus. Siapa arus? Alhir. Siapa alhir? Kucing besar. Siapa kucing besar? Negara berkaca. Siapa negara berkaca? Amerika. Ratu dunia. Amerika. Siapa negara ratu dunia Amerika? Sahabat kan nggak tahu. Nah ini akan membuat saya dituduh gila. Mungkin ini satu ruang. Nah konteks ini yang terjadi sekarang. Ketika saya mengungkap fakta-fakta ini, dulu saya dicemooh, saya sebut peramal, saya disebut cocok logi. Sekarang satu persatu terjadi. Itu bukan karena kebenaran kata-kata saya, tapi itu pembuktian kebenaran Quran dan Sunnah. Kalau belum kejadian, orang pasti nyangkanya halu gitu ya. Itu dia. Oh iya benar juga ya. Makanya di zaman Nabi Isra Mi'raj itu menjelaskannya juga agak gampang. Ya Bang, meyakinkan. Nah, itu penasaran dengan arus, alhir, dan arus itu Rusia? Arus itu kemungkinan besar Rusia. Artinya apa arus? Arus. Jadi gini, ini Rasulullah SAW dalam bejana ilmu yang dikatakan oleh Abu Hurairah, itu ternyata hadis Rasulullah tentang perjalanan Perang Dunia Ketiga. Bahkan Rasulullah menyebutkan Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, Perang Dunia ke-3. Perang Dunia ke-1, pengkhianatan di antara kelompok ahli kitab. Dan itu kan terjadi antara mereka juga kan, maksudnya bukan umat Islam kan. Nah, kemudian muncullah seseorang laki-laki yang membawa ulah di dunia. Orang-orang menyebutnya Al-Hir. Ya. Dia tinggal dari sebuah negara yang orang-orang manusia menyebutnya Jerman.
Rasulullah menyebutkan itu. Jerman. Orang-orang menyebutnya Jerman dan dia bernama Al-Hir. Ya. Betul. Dan dia dikuatkan oleh negara yang dia dikenal orang dengan nama Arus. Ya. Maka muncullah kelompok bangsa, sebuah bangsa yang dia sebetulnya ratu tempat maksiat, orang-orang buruk yang orang-orang mengenal dia dengan sebutan Amerika, dan di sanalah adanya ratu dunia. Orang-orang menyebutnya ratu dunia Amerika. Itu ada di hadis. Ada dalam hadis yang disembunyikan Abu Hurairah. Yang pada saat itu Abu Hurairah berpikir, kalau aku sebutkan, orang akan menuduh saya gila, apa, atau mungkin nyawa saya taruhannya. Makanya disembunyikan. Demi Allah sekarang kalian akan menyaksikan aku akan mati. Aku takut menyembunyikan ilmu. Ini sekarang aku sampaikan. Nah, menariknya itu sekarang faktanya terjadi. Step by step perang dunia ketiga, perang demi perang yang disebutkan dalam hadis itu sekarang terjadi. Arus Rusia, Al-Hil Hitler. Betul kan, Hitler di Jerman. Ratu dunia Amerika. Ratu dunia, patung Liberty kan ratu. Oh. Dan patung dunia Liberty di mana? Di Amerika. Amerika. Ya, tempat maksiatnya manusia, tempat orang berbuat dosa. Terusannya Amerika benar. Amerika. Rasul menyebutkan Amerika. Namanya itu gitu. Namanya disebutkan. Berarti bagian dari kerusakan perang dunia pertama udah termasuk bagian dari kerusakan. Sudah. Bahkan Rasul menyebutkan tahunnya. Dan ketika saya hitung tahunnya di fase pertama 13 Hijriah, itu perang dunia pertama. Ya. Perang dunia di tahun pertama akan terjadi perang seperti ini, disebutkan perang antar mereka. Kemudian perang dunia kedua ada seseorang yang bernama Hir dari negara Jerman. Ya, itu di putaran perang kedua di tahun 1300-an Hijriah. Perang dunia kedua kan 1300. Nah, perang dunia ketiga itu disebutkan 1400-an. 1400 ya? 1400. Sekarang 1400 kan. Saya khawatir ya karena Hijriyah. Hijriah. Oh. Sekarang 1440 Hijriah. itu ya kan? 1400-an. Cuma banyak teks yang terpotong di manuskrip itu, dan sekarang manuskripnya diklaim ada di Turki, Perpustakaan Nasional Turki. Nah, sekali lagi ini bukan merupakan sebuah kebenaran mutlak, karena pertama keberadaan manuskrip itu sendiri tidak di blow up dan orang tidak mempelajarinya. Yang kedua, orang-orang yang mau mempelajari itu maka akan diserang oleh Barat. Akan diserang oleh Barat. Malah mereka yang kepengen tahu. Bahkan mereka yang menggali itu dan mereka merancang strategi untuk hal itu tidak terjadi. Kalau bisa mereka udah tahu duluan. Betul. Dan bagaimana menunda atau juga menghambat biar itu nggak kejadian kan? Betul, gitu. betul. Dan mereka berharap Hitler bisa hidup lama kan gitu. Hitler apa namanya? Dajjal bisa hidup lebih lama kan gitu. Bagaimana kemudian Dajjal juga berusaha untuk membunuh Nabi Isa biar dia juga nggak dibunuh. Walaupun udah ditetapkan sepasti matahari terbit gitu ya. Betul, iya. Ada fakta-fakta yang menurut saya dikemukakan dalam beberapa nas Quran, nas hadis ya, tarikh. Namun mungkin itu perlu pendalaman yang lebih dalam lagi. Contohnya begini, tentang pertemuan iblis dengan Dajjal di segitiga Bermuda. Itu menarik. Iblis kan nama aslinya Ajazil. Dajjal nama aslinya Samiri. Iblis dia membuat singgasana di segitiga Bermuda. Jadi kenapa ada orang yang lewat segitiga Bermuda hilang, kapal terbang, kapal selam, kapal laut hilang, itu karena di sana ada istana iblis. Iblis membuatnya dari cahaya. Maka siapapun yang lewat sana akan hilang. Itu misteri segitiga Bermuda. Belum bisa terpecahkan sekarang. Sebetulnya ada satu penjelasan dari Muhammad Isa Daud yang bagus dalam buku Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Bahwa sebetulnya mereka tidak hilang. Mereka ada di sana, cuma tertutup oleh cahaya sehingga kita tidak bisa melihat. Logikanya seperti gini, ada anak kecil main di waktu maghrib, sudah maghrib, membahasa sunnah nama sarupna lah. Bisa disumputkan jurik. Nah, faktanya itu. Anaknya ada di depan rumah, tapi tidak terlihat oleh orang tuanya. Dia bisa melihat orang tuanya, tapi nggak bisa ngomong. Ketemu subuh, anak itu sedang tidur di situ. Dan dia bilang, aku nggak kemana-mana, aku nggak bisa ngomong. Nah, faktanya seperti itu. Sehingga ada challenge, silakan saja kalau muslim lewat, yakin imannya kuat, nggak akan hilang. Di situ, segitiga Bermuda. Di segitiga Bermuda nggak hilang. Nah, disitulah tempat bertemunya iblis dan Dajjal. Ajazil dengan Samiri. Ketika Azazil bertemu, Azazil sangat senang sekali. Dan Azazil mengatakan, hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia.
di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Oh. Paman Sam. Ada Pak, itu tulisannya begitu kan? Tulisannya seperti itu. Ini kajian, ini beberapa data yang saya baca. Itu dulu banget ketika WTC hancur. Ketika WTC dihancurkan, itu referensi itu saya baca. Qadarullah-nya referensi itu hilang semua ketika teman-teman ada yang menyerang. Sampai saya lupa itu bukunya mana, bro, mana bukunya? Udah dibakar, saya takut dicari sama. Seperti itu. Sayangnya seperti itu. Sehingga saya kehilangan data-data itu. Waduh. Berarti sebenarnya pun yang akan terjadi itu sudah ditulis ya. Sudah ditulis. Cuma memang challenge-nya bagaimana menghadirkan manuskrip itu atau tulisan itu sulit ya. Jadi sulit sekarang yang mempelajari juga sedikit karena itu disembunyikan sama Bu Roy. Betul. Waduh, dan sebenarnya Ustaz, kalau semuanya ini kan sudah didesain gitu ya. Dan ternyata pun sudah diramal juga di Quran. Akan ada yang mendesain misalnya, akan ada yang mendesain, ada yang mengatur, yang membuat kehancuran segala macam gitu. Ini berarti kalau kita lihat dari cerita Ustaz episode sebelumnya, ujung permasalahan pangkal dari kehancuran ini paling banyak dilakukan oleh Yahudi. Mereka sebagai eksekutor di lapangan. Eksekutor lapangan. Ya, karena hakikatnya ketika iblis dan Dajjal bertemu, dan itu dalam kacamata Quran, dalam logika Quran Sunnah, itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Karena bagaimanapun iblis tidak bisa sempurna mewujudkan ambisinya menghancurkan manusia yang diungkapkan di hadapan Allah. Ya. Suma la'atiyanahum min baina aydihim wa min khalfihim wa min an yamin wa shimalin fala tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datang dari depan mereka umat manusia, dari belakang anak cucu Adam, dari kanan kiri, dari kanan ditipu dengan bisikan-bisikan kebenaran supaya tidak ikhlas, supaya ria, dari kiri ditakut-takuti oleh ini. Itu iblis tidak bisa leluasa sempurna mewujudkan ambisinya kepada umat manusia. Kenapa? Karena dia tidak terlihat, dimensinya berbeda. Dia dimensi gaib, manusia dimensi nyata. Qadarullah sama Allah dirangsang, istijrod, lahir manusia yang perilakunya mirip dia.